Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Melihat pemandangan seperti itu, semua orang mulai khawatir. Jika Mu Qing menurunkan levelnya dan bisa mengikuti Chen Ping dengan kedudukan yang sama, maka Chen Ping pasti akan kalah. Sekarang semua orang hanya berharap Chen Ping tidak gagal, terutama wanita seperti Huo Feng, Bai Qian dan Zheng Jiahui. Hati mereka berdebar kencang. Jika sesuatu terjadi pada Chen Ping, mereka mungkin tidak memiliki keberanian untuk hidup. Mu Qing ini benar-benar hebat. Dia sengaja menurunkan levelnya dan masih setara dengan Tuan Chen. Tuan muda yang bermartabat dari keluarga Mu sebenarnya mempelajari keterampilan sihir. Tampaknya keterampilan keluargamu sendiri tidak begitu bagus baik. Tanda seru petik 2. Penampilan Chen Ping sangat kuat, tapi penampilan Mu Qing juga bagus. Dibandingkan dengan kakak tertuanya Mu Kui, dia jauh lebih kuat. Selain itu, Mu Qing juga memiliki keterampilan sihir kuno. Jika dia berhenti menekan keadaan untuk sementara waktu, bagaimana Chen Ping bisa mengatasinya? Mu Qing memandang Chen Ping dan berkata dengan tenang, "Kamu memiliki kekuatan seperti itu. Kamu memang bangga akan hal itu, tetapi sayang sekali latar belakangmu tidak bagus. Kamu jelas hanya seorang kultivator biasa." Tapi Chen Ping di matanya, Ping hanyalah seorang kultivator biasa, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengannya. Orang ini tidak tahu bahwa latar belakang Chen Ping 1000, 10.000, atau bahkan ratusan ribu kali lebih mulia daripada miliknya. Dari segi kekuatan alam Mahayana tingkat pertama memang agak sulit untuk dihadapi oleh Chen Ping. Namun jika menyangkut latar belakang keluarga, saya khawatir hanya sedikit yang bisa menandingi Chen Ping. Hanya saja Chen Ping tidak mau bersaing dengannya. Tidak peduli dalam hal kekuatan atau latar belakang, kamu tidak layak dibandingkan denganku. Siapa kamu? Chen Ping mendengus dingin, dan berbagai aura di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan. Langit tiba-tiba berubah warna, dan nafas yang mengepul mengeluarkan suara seperti auman naga. Semua orang memandang Chen Ping dan tahu bahwa Chen Ping akan meledak. Pertarungan hari ini mungkin adalah pertarungan hidup dan mati. Kamu pria sombong. Mu Qing mendengus dingin, dan tubuhnya langsung meraung. Kemudian dia mengangkat tangannya, dan wilayahnya langsung naik dari alam kesengsaraan tingkat ke-7 ke tingkat ke-8. Dapat dilihat bahwa Mu Qing juga tahu bahwa menekan budidaya alam kesengsaraan tingkat ke-7 tidak akan dapat melakukan apapun pada Chen Ping. Bahkan jika dia memiliki kekuatan sihir kuno. Itu sebabnya saya menaikkan level saya dan ingin mengalahkan Chen Ping seketika. Alam kesengsaraan tingkat ke-7 bisa membuat Chen Ping lelah menghadapinya. Menurutnya, budidaya alam kesengsaraan tingkat 8 sudah cukup untuk membuat Chen Ping kalah. Melihat Mu Qing yang telah meningkatkan levelnya, mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tahu bahwa tingkat kultivasi orang ini pasti lebih dari itu, pasti lebih tinggi. Tapi Chen Ping tidak terburu-buru, dia akan mengeluarkan kekuatan penuh Mu Qing sedikit demi sedikit. Kemudian Mu Qing menekan wilayahnya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Siapa yang tahu apakah Chen Ping menggunakan seluruh kekuatannya? Sekarang Chen Ping dan Mu Qing sedang menguji kekuatan sebenarnya satu sama lain. Alam kesengsaraan tingkat ke-8 hanya biasa-biasa saja di mataku. Chen Ping mendengus dingin, dan aura di tubuhnya sepertinya telah mencapai puncaknya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan kristal naga di dadanya juga mulai bersinar dengan sangat cemerlang. Dan di dalam tubuh Chen Ping, energi abadi mengalir. Di ruang asal, semua bintang asal bersinar dengan cahaya, dan semua jenis kekuatan asal terus berkumpul.
Chen Ping tiba-tiba mengangkat tangannya, dan ada ritme yang tak terlukiskan, saat lengan Chen Ping perlahan terangkat. Aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya melambat. Energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping sendiri seperti pusaran air besar. Segala jenis kekuatan diserap oleh Chen Ping, pusaran besar ini. Chen Ping memeluk cahaya spiritual, lalu meninju Mu Qing. Tinju cahaya suci. Chen Ping menggunakan tinju cahaya suci. Tidak peduli apa kekuatan Mu Qing, Chen Ping tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Jika dia gagal, konsekuensinya bukan hanya kematiannya sendiri, tetapi seluruh istana Guanghan juga dalam bahaya. Ada juga sekte dan keluarga bangsawan yang dia panggil. Jika dia kalah dan mati, sekte dan keluarga bangsawan ini pasti akan dilikuidasi oleh keluargamu. Oleh karena itu, Chen Ping tidak dapat dikalahkan. Tidak peduli apa kekuatan Mu Qing, dia tidak bisa dikalahkan. Tinju cahaya suci keluar. Segala macam sumber di tubuh Chen Ping berjalan dengan gila-gilaan, terutama sumber waktu, yang dimainkan sepenuhnya oleh Chen Ping. Antara langit dan bumi, aura asli yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuh Chen Ping dengan gila-gilaan. Kekuatan naga ilahi, kekuatan asal-usul, dan bahkan kekuatan tiga klan memancarkan ribuan sinar cahaya di sekitar Chen Ping, membuat Chen Ping merasa seperti dewa yang turun ke bumi. Tinju cahaya suci diayunkan, tampak sederhana dan sederhana. Tapi itu mengandung segala macam kekuatan di tubuh Chen Ping, dan bahkan memiliki pesona jalan besar langit dan bumi. Dan kekosongan terbentuk di sekitar Chen Ping. Keterampilan sihir. Mata Mu Qing dipenuhi rasa tidak percaya. Dia tidak menyangka Chen Ping mengetahui keterampilan sihir. Anda tahu, dia tidak pernah merasakan sedikit pun energi iblis dalam diri Chen Ping. Bagaimana Chen Ping mengetahui kekuatan iblis? Tepat ketika Mu Qing tidak percaya, tinju cahaya suci sudah ada di depannya. Tanda tinju besar terus membesar di pupil Mu Qing. Kecepatannya sangat cepat sehingga Mu Qing tidak punya ruang untuk melawan. Ada keributan di hati Mu Qing, dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Ping menyembunyikannya dan tidak menggunakan seluruh kekuatannya sekarang. Di matanya, Chen Ping seharusnya menjadi seekor semut. Mereka hanyalah semut di alam kesengsaraan tingkat keempat. Tapi sekarang, semut di matanya sebenarnya telah menggunakan keterampilan sihir, dan kekuatan mereka tampaknya tidak kalah dengan miliknya. Kekuatan sihir semacam ini sangat sulit untuk dikuasai. Hanya iblis besar yang memiliki kekuatan sihir semacam ini. Tetapi Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan juga seorang kultivator biasa, sebenarnya memiliki keterampilan sihir. Jadi, apa gunanya keterampilan sihir kuno yang dia latih melalui kesulitan dan jauh dari rumah selama bertahun-tahun sekarang? Ah! Mu Qing meraung enggan. Tinju cahaya suci Chen Ping sudah cukup untuk mengancam Mu Qing. Seiring dengan raungan besar Mu Qing, energi hitam di tubuhnya memenuhi udara. Di kabut hitam, wajah manusia yang menakutkan muncul, berdiri di depan Mu Qing dengan gigi dan cakar terentang. Ledakan. Tinju cahaya suci membombardir wajah menakutkan itu, dan nafas menembus kabut hitam dan terus-menerus membombardir tubuh Mu Qing. Melihat wajah yang terkondensasi dengan energi hitam, tidak ada cara untuk memblokir tinju cahaya suci. Mu Qing mengertakkan giginya, bahkan nafas yang menembusnya membuat Mu Qing merasakan gelombang ketakutan. Jika pukulan ini mengenai dia, dia tahu dia akan mati. Kekuatan tinju cahaya suci Chen Ping telah melampaui imajinasinya. Aku tidak berhenti di situ. Mu Qing meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi, menerobos dalam sekejap. Aura alam Mahayana tingkat pertama meletus,
melonjak seperti gelombang laut yang mengamuk. Setelah Muking merasakan kekuatan pukulan Chen Ping, dia memutuskan untuk tidak pamer lagi. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap. Saat aura alam Mahayana tingkat pertama meletus, kekuatan tinju cahaya suci langsung dikalahkan dan dihilangkan. Kabut hitam tebal membentuk pertahanan, dan tinju cahaya suci membombardirnya, menyebabkan auranya pecah dan menghilang tanpa jejak. Dunia telah kembali normal. Pukulan Chen Ping, yang dia konsentrasikan seluruh kekuatannya, menghilang begitu saja. Semua orang memandang Muking dengan ngeri. Aura yang meletus dari alam Mahayana tidak lagi sebanding dengan alam kesengsaraan. Melintasi alam besar ini seperti melintasi jurang. Peningkatan kekuatan juga meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata semua orang yang melihat Muking penuh dengan kerumitan dan ketakutan. Ketika Chen Ping melihat ledakan kekuatan Muking di alam Mahayana tingkat pertama, dia benar-benar tertawa. Manajer Liu mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tuan muda kedua terlalu tidak sabar. Mengapa dia mengungkapkan kekuatan aslinya begitu cepat?" Manajer Liu melihat bahwa Chen Ping menginginkan efek ini, untuk mengeluarkan kekuatan sejati Muking. Pukulannya barusan terlihat menakutkan, namun nyatanya tidak memiliki kekuatan yang besar. Lebih penting lagi, itu hanya kejutan di hati. Sebagai pengamat, Tuan Liu dapat melihatnya. Tapi Muking ada di tempat kejadian dan direncanakan oleh Chen Ping. Tinju cahaya suci berisi sumber ilusi. Muking tanpa sadar terpesona oleh Chen Ping. Jika Anda hanya menggunakan ilusi, Muking pasti akan mengetahuinya. Jadi Chen Ping menggunakan sumber ilusi untuk membingungkan pikiran Muking, dan tinju cahaya suci memang kuat. Ini membuat Muking percaya itu benar dan secara langsung memperlihatkan seluruh kekuatannya. Alam Mahayana tingkat pertama, ini semua kekuatanmu, kan? Dengan kekuatan ini, kamu masih menyombongkan diri kepadaku. Chen Ping mencibir, matanya penuh penghinaan. Mengetahui bahwa Muking berada di alam Mahayana tingkat pertama, Chen Ping merasa jauh lebih santai dan tidak ada banyak tekanan lagi. Jika tidak, Anda akan selalu berada di bawah tekanan dan akan mudah bagi Anda untuk mengungkapkan kekurangan Anda saat bertengkar. Alam Mahayana tingkat pertama bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi olehmu, seorang biksu tingkat 4 di alam kesengsaraan. Pada saat ini, Muking juga tahu bahwa dia telah dibodohi, dan berkata dengan marah mata. "Bagaimana kamu tahu bahwa aku berada di alam kesengsaraan tingkat keempat? Aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku. Bibimu, yang berada di puncak alam kesengsaraan, menggunakan metode rahasia keluargamu untuk naik secara paksa alam Mahayana tingkat pertama. Mengapa Anda tidak menginjak saya? Apakah Anda mengikuti anjing mati?" Petik 2. Anda, alam Mahayana tingkat pertama, juga akan mengalami nasib yang sama, tetapi jika Anda mengambil inisiatif untuk mengakuinya, kalahkan sekarang dan berada di bawah selangkanganku, aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu, selama kamu tetap menjadi budakku selama 500 tahun. Tidak apa-apa. Chen Ping menjawab langsung dengan apa yang baru saja dikatakan Muking. Sekarang kekuatan Muking telah terungkap sepenuhnya, Muking masih belum mengetahui apa kekuatan Chen Ping. Terutama apa yang dikatakan Chen Ping barusan, yang membuatnya begitu mudah untuk membunuh Munai, membuat Muking sedikit tidak yakin. Saat semua orang melihat Muking seperti itu, mereka semua tertawa. Muking sangat luar biasa sekarang, tapi sekarang wajahnya ditampar. Tawa penonton juga memberikan tekanan pada Muking. Ini dianggap perang psikologis. Harus dikatakan bahwa kepala istana-istana Guanghan dan Tuan Lembah Luo sama-sama tahu cara bertarung secara psikologis.
Kemarahan Muking tersulut. Nak, berhentilah berpura-pura, kekuatanmu tidak lebih dari ini, aku pasti akan membunuhmu. Raung Muking. Tawa semua orang dan ejekan Chen Ping, ini adalah tamparan di depan umum. Di depan ratusan orang dari keluargamu, wajahnya ditampar seperti orang gila. Ini adalah pertarungan tunggal yang dia minta. Jika Chen Ping tidak bisa dikalahkan dan dibunuh, maka wajahnya akan dipermalukan sepenuhnya. Muking mengepalkan tangannya erat-erat dengan kedua tangannya, dan api bisa menyembur keluar dari matanya. Selain bisa menyombongkan diri, keterampilan nyata apa lagi yang kamu miliki? Gunakan saja. Chen Ping masih menyindir Muking. Aku akan memberitahumu jika aku sedang membual. Kamu berhasil membuatku kesal, dan aku akan membuatmu membayar harganya, termasuk orang-orang yang tertawa ini. Wajah Muking memiliki urat yang menonjol, dan sekarang dia tidak hanya menginginkannya bunuh Chen Ping, dan bahkan bunuh orang-orang yang tertawa ini. Dia akan membunuh siapa saja yang mengejeknya. Buktikan kalau orang ini Muking benar-benar sudah gila. Energi hitam di tubuh Muking melonjak, dan cahaya hitam berkedip-kedip, lalu tubuhnya bergegas menuju Chen Ping seperti meteor. Kali ini, Muking mengeluarkan seluruh kekuatannya. Dia telah dipermalukan sampai saat ini, apalagi yang bisa dia sembunyikan. Dia hanya punya satu pikiran sekarang, yaitu membunuh Chen Ping. Membunuh mereka semua. Ketika Chen Ping melihat ini, dia juga membuang rasa jijiknya. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan bersinar dengan cahaya, dan 3 api pamungkas terus mengalir ke seluruh tubuh. Seekor naga emas meraung dari belakang, terus-menerus mengelilingi punggung Chen Ping. Chen Ping akan secara lisan membenci Muking, tapi dia tidak akan meremehkan orang ini.